Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Gria yang sudah menyempatkan waktu untuk presentasi tugas pada kesempatan hari ini. Izin dokter memperkenalkan diri, nama saya Aulia Wisnu Pradika. Di sini saya angkatan 2015, kelas radiologi periode 28 November 2020. Izin mempresentasikan tugas dengan judul Recognizing Normally Cardiac Anatomy. Di sini yang akan dibahas pada bab ini adalah yang pertama, menilai ukuran jantung, yang kedua, menilai gambaran normal dan abnormal pada jantung dengan menggunakan radiologi konvensional, proyeksi frontal, dan yang terakhir adalah menilai anatomi jantung normal menggunakan CT scan maupun MRI. Nah, di sini merupakan contoh dari proyeksi jantung normal terlihat dalam proyeksi frontal, di mana di sini untuk kontur pertama terdapat ada kontur aorta ascendens, di mana aorta ascendens tersebut bertemu dengan kontur atrium kanan. Biasanya terdapat sedikit lekukan, di mana atrium kiri mungkin muncul ketika membesar atau disebut dengan double density sign. Di mana sementara itu untuk batas kanan pada atrium kanan serta batas kiri adalah kenop aorta. Sementara untuk kontur yang kedua itu merupakan kontur utama arteri pulmonalis, di mana sebelum membelah menjadi pulmonalis kanan dan pulmonalis kiri, tepat di bawah segmen arteri pulmonalis utama biasanya ada sedikit lekukan, di mana atrium kiri atau atrium kanan membesar. Ini mungkin muncul di sisi kanan ataupun kiri jantung. Ini merupakan penjelasan dari gambar yang tadi. Kemudian untuk menilai ukuran jantung itu sendiri, cara untuk menilai ukuran jantung dari proyeksi frontal dapat dilakukan dengan menggunakan CTR atau Cardiothoracic Ratio, di mana CTR digunakan dengan cara membandingkan ukuran terlebar dari jantung dibandingkan dengan ukuran terlebar dari dinding dada bagian dalam, yaitu yang paling lebar biasanya setinggi diafragma, di mana nilai normal dari CTR orang dewasa dengan inspirasi maksimal adalah kurang dari 50%. Ketika dinding ventrikel menjadi lebih tebal, lumen sebenarnya menjadi lebih kecil dan hanya otot mulai gagal jantung terdekompensasi, maka jantung terlihat membesar pada radiografi dada. Kardiomegali mengacu pada pembesaran siluet jantung yang disebabkan oleh pembesaran ventrikel, bukan dengan pembesaran atrium yang terisolasi. Secara umum, pembesaran ruang yang paling mencolok akan tetap terjadi karena kelebihan volume yang disebabkan karena regurgitasi katup daripada peningkatan tekanan yang disebabkan oleh stenosis katup, serta respon awal terhadap kelebihan volume dengan cara hipertrofi yang lanjut dengan dilatasi. Di sini gambaran radiologinya yang merupakan perbedaan gambar radiologi antara stenosis katup dan regurgitasi katup. Di sini untuk yang gambar pertama itu terdapat dilatasi aorta ascendens dan hipertrofi ventrikel kiri, namun siluet jantung tidak tampak melebar. Di sini merupakan gambaran untuk stenosis. Sementara untuk gambaran regurgitasi, interpretasinya adalah siluet jantung yang membesar karena ventrikel kiri yang sangat besar. Kelebihan volume akan menyebabkan peningkatan ukuran ruang yang lebih besar daripada peningkatan tekanan saja. Nah, kemudian di sini ada evaluasi jantung menggunakan pemeriksaan CT scan. Untuk pemindaian jantung menggunakan CT jantung dilakukan menggunakan pemindaian CT multi-slice yang tepat, biasanya dengan kontras, iodinasi intravena, dan EKG untuk mengurangi efek dari artefak gerak. Di mana CT scan jantung dan MRI jantung menggunakan gating EKG yang memungkinkan serangkaian gambaran yang akan diperoleh baik untuk secara prospektif ataupun retrospektif selama beberapa siklus jantung dan diurai bersama dengan algoritma komputer yang sudah canggih. CT scan jantung dapat digunakan untuk mengevaluasi arteri koroner katup dan mencari massa jantung. Dengan merekonstruksi beberapa fase siklus jantung, juga memungkinkan untuk menganalisis gerakan dinding dan mengevaluasi fraksi ejeksi dan perfusi dari miokard itu sendiri. Di mana 3 bidang standar untuk melihat gambaran CT scan jantung adalah gambaran aksial, sagital, ataupun koronal. Nah, di sini ada 6K level untuk menilai CT scan dari jantung, yaitu terdiri dari 5 vessel level, aortic arch level, aortopulmonary window level, main pulmonary artery level, high cardiac level, serta low cardiac level. Di sini kita mulai dari yang 5 vessel level. Di sini untuk keterangannya, untuk yang gambar T di sini itu adalah trakea, sementara untuk yang R ini adalah vena brachiocephalica dextra, yang L ini adalah vena brachiocephalica sinistra, sementara yang I ini adalah aorta innomita,
Untuk yang C ini aorta carotis communis sinistra, sementara yang S ini adalah arteri subclavia sinistra, serta yang ditunjuk oleh panah putih ini merupakan esophagus. Sementara yang kedua adalah aortic arch level. Untuk bagian ini dinamakan cabang dari aorta. Untuk bagian S adalah vena cava superior. Untuk bagian yang ada huruf A itu adalah vena azygos. Untuk T adalah trakea, sementara daerah yang diberi panah putih itu adalah esophagus. Yang selanjutnya itu adalah aorta pulmonary window. Dimulai dari gambar A terlebih dahulu. Untuk gambar A di sini ini merupakan potongan aksial, di mana untuk T itu adalah trakea, untuk AA itu adalah ascending aorta, untuk DA itu merupakan descending aorta, kemudian S itu untuk S itu merupakan vena cava superior, untuk P itu adalah vena pulmonar, arteri pulmonar, sementara panah putih itu adalah aorta window. Di mana untuk B itu merupakan potongan koronal, di mana untuk keterangannya LV adalah left ventricle, kemudian RA adalah right atrium, untuk P adalah arteri pulmonar, untuk S itu merupakan vena cava superior, kemudian yang diberikan panah warna hitam itu adalah katup aorta, sementara yang diberikan panah warna putih itu merupakan left atrial appendage. Untuk lingkaran yang berwarna putih ini disebut dengan asal pembuluh darah besar. Ini merupakan keterangan untuk gambar tadi. Untuk selanjutnya dari main arteri pulmonar level. Untuk main arteri pulmonar level itu sendiri, untuk yang gambaran A ini merupakan mediastinal window, sementara untuk gambaran yang B itu merupakan lung window. Untuk yang mediastinal window terlebih dahulu, yang pertama untuk yang MPA di sini ada main pulmonary artery, kemudian untuk yang RPA itu ada right pulmonary artery, kemudian ada LPA merupakan left pulmonary artery, kemudian ada RB atau right bronchial, kemudian ada LB atau left bronchial, kemudian ada S atau vena cava superior, kemudian ada DA, di sini ada descending aorta, sementara ada AA, di sini ada aorta ascending. Sementara untuk yang gambaran B yang merupakan lung window, di sini ada bronchus intermedius. Kemudian selanjutnya ada yang high cardiac level. Untuk high cardiac level di sini ada left ventricle, kemudian ada left atrium, kemudian ada right atrium, kemudian ada right ventricle outflow tract, terus kemudian ada aortic root. Sementara yang di sini adalah vena pulmonalis. Selanjutnya untuk low cardiac level, yang pertama ada right ventricle. Di bagian ini merupakan right ventricle, kemudian ada right atrium, kemudian di sini ada IVS. IVS itu merupakan interventricular septum, kemudian itu ada DA, descending aorta, kemudian untuk yang panah warna putih itu healthy trabecularis, sementara warna putih yang putus-putus ini dinamakan dengan thinner wall, sementara LV di sini left ventricle itu merupakan yang di panah warna hitam. Selanjutnya di sini kita menjelaskan tentang kegunaan CT scan pada jantung. Yang pertama untuk menilai pembuluh darah koroner, yang kedua menilai massa pada jantung, yang ketiga menilai abnormalitas aorta, yang keempat menilai abnormalitas perikardium, yang kelima menilai adanya trombus atau plak pada pembuluh darah, setelah yang keenam adalah pengukuran kuantitatif jumlah kalsium arteri koroner. Untuk kalsium scoring, di mana prinsip kalsium scoring adalah dengan perhitungan yang menggabungkan jumlah dan kepadatan kalsium di arteri koroner yang divisualisasikan pada CT scan jantung yang tidak ditingkatkan, di mana jumlah kalsium yang terdeteksi di arteri koroner terkait dengan tingkat aterosklerosis koroner, sehingga mengukur jumlah kalsium dapat membantu memprediksi kejadian jantung di masa depan terkait dengan penyakit arteri koroner. Semakin tinggi skor kalsiumnya, semakin besar resiko terjadinya serangan jantung di masa depan. Pemisahan ini biasanya dilakukan untuk kasus aterosklerotik asimptomatik. Ini merupakan interpretasi dari nilai kalsium skor. Untuk nilai 0, itu interpretasinya adalah kemungkinan kecil terkena serangan jantung dalam waktu dekat. Untuk nilai 100 sampai 300, interpretasinya merupakan risiko serangan jantung ringan hingga sedang atau kejadian jantung lainnya selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Sementara untuk nilai di atas 300, itu kemungkinan besar terkena penyakit parah dan risiko serangan jantung. Ini merupakan CT angiografi, di
di mana untuk CT angiografi itu sendiri, kateter arteri koroner kanan di bawah panduan fluoroskopi, di mana kateter dimasukkan ke dalam selangkangan dan diarahkan retrograde di aorta ke sinus aorta, arteri koroner kanan. Kontras beriodium disuntikan dan mengisi arteri koroner kanan yang berlanjut ke arteri koroner turun ke arah posterior, di mana gerakan jantung ditangguhkan secara digital untuk memungkinkan anak panahnya itu dapat terlihat. Untuk kardiak MRI itu sendiri, di mana MRI jantung dapat menggambarkan yang pertama jaringan parut dari infak miokard, perfusi jantung, defek atau massa anatomi, dan dapat menilai fungsi katup dan bilik jantung. MRI jantung juga dapat dilakukan tanpa kontras intravena atau dengan kontras intravena. MRI jantung sangat berguna pada anak-anak sebagai cara untuk mengevaluasi penyakit jantung bawaan setelah penelitian lain, untuk menghasilkan informasi yang apabila informasi yang dihasilkan itu tidak meyakinkan. Kemudian selanjutnya ini untuk gambaran A itu adalah gambaran potongan aksial, B adalah untuk koronal, sementara C itu adalah potongan sagital. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama pada orang dewasa penilaian cepat ukuran jantung dapat dilakukan dengan CTR dengan nilai normal kurang dari 50, di mana hipertrofi merupakan respon ventrikel yang terjadi karena beban volume yang berlebih. Inilah yang menyebabkan kardiomegali. Yang kedua, anatomi CT normal dari struktur utama dijelaskan pada 6 tingkatan dada, dari atas ke bawah, di mana pandangan 50 ada pandangan 50 darah, arus aorta, jendela arteri aortopulmonalis, arteri pulmonalis utama, jantung atas, dan tingkat jantung bawah. Yang ketiga, CT jantung digunakan untuk mengevaluasi arteri koroner, keberadaan massa jantung, kelainan aorta, dan penyakit parakardial. Sementara yang nomor 4 adalah MRI dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran anatomi dan fungsional jantung. MRI jantung dapat menunjukkan jaringan parut akibat infak miokard, menggambarkan perfusi jantung, catat anatomi atau massa, dan dapat menilai fungsi katup dan ruang jantung. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.